Satu, dua, tiga. Wow. Oke, jumpa lagi dengan kita podcast. Kali ini kita kedatangan seorang bintang tamu yang sangat luar biasa. Ini Biasa dia, biasa di luar. Biasa di luar. Herman. Nama lengkap siapa sih? Herman. Itu nama panggung aja. Nama panggung. Herman Inter. Herman Inter. Di meja saya ada sponsor, tapi gratis. Nanti kalau sudah pesannya berbayar. Siap. Dikenai pajak. Oh iya, kita collab bro hari ini bro ya. Oke. Coba jelaskan apa ini? Ini apa? Ini Berani-beraninya Anda pasang di meja saya. ini adalah channel YouTube saya. Oke. Namanya Herman Inter. Mm-mm. Yang mau subscribe boleh, mau lihat boleh, lihat aja dulu. Lihat aja dulu. Jadi prinsipnya kalau kita jualan mas, Mm-mm. beli nggak beli tetap thank you. Thank you. Yang penting lihat dulu. Oke. Jadi perkara nanti beli atau nggak beli, ya udah nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Nggak ada pemaksaan. Mau nggak kasih bocoran apa ini? Isinya. Ini isinya Tutorial tentang kalau bahasa kerennya desain grafis lah. wow. Jadi untuk kaula muda yang dinamis ya, laptop atau komputer, Ya. boleh lah sekali-kali dibuka apa isinya. Oh gitu ya. Oke, di sini sudah ada apa sih bro? Herman Inter. Apa itu Ki? Percetakan Inter. Ada percetakan bro? Ya, Di rumah ada percetakan? pekerjaan utama. Pekerjaan utama. Melingkupi apa aja sih bro? Ya, bikin undangan dan lain-lain. Undangan, banner. Nah ya. Kalau disebutkan banyak. Banyak ya. Ya, nyetak apa-apa bisa. Alamatnya di mana sih bro untuk ini? Alamatnya di barcode ada. Wow, Oh, ada di barcode-nya. punya barcode? Ada barcode-nya? Iya, kunjungi aja Facebook-nya Herman Inter nanti ada. Oh. Jadi kan kita mengikuti perkembangan zaman anak muda, Saya kaula muda. Jadi kalau mau cari dana lokasi cukup pakai barcode aja. Jujur, Ya. semua yang Android HP bisa? Iya. Wow. Nanti Google Map yang ngarahkan. Lewat. Tempatnya di sini. Oh, lewat sana Google Map. Iya. Nah, kebetulan jalurnya ada di atas kabelnya. Oke. Jadi untuk kawan-kawan yang mau nyetak undangan bisa juga mampir ke Facebooknya namanya Herman Inter. Kalau boleh kasih nomor HP. Yang ini musim kawinan ini. Iya, nomor HP juga nanti ada di Facebook. Ada di Facebook juga. Lengkap ya. Iya. Nanti kalau di channel ini emailnya. Tapi bagus undanganmu. Ya. Saya pernah pakai jasamu loh. Kebetulan Saya pernah pakai ini- pas dulu ya. Saya nikah dua-duanya jasanya dari Kak Herman. jadi yang priwet kebetulan saya. Nah Yang betul. kita undangan juga kebetulan saya. Kak Herman, dialah sebenarnya. Kebetulan. Itu ada yang tanya, itu bagus Pak, murah. Iya. Jadi untuk yang tetangga-tetangganya ya, Iya. boleh ke tempat saya di warga-warga sekitaran. Bisa ya, Kalau bisa. yang Jakarta jangan. Kejauhan. Berarti ongkir. Terus kesibukan. Kesibukannya apa ini sementara? Iya, tetap di bidangnya dan kesibukan saat ini ya membuat konten juga. Konten. Kesibukan. Sibuk. Ya, dibuat sibuk sih. Iya, Kayak saya juga ini dibuat sibuk. buat sibuk. Pokoknya sibuk gak sibuk aja. Sibuk aja ya. Apa kayak gitu ya. Bro, ini yakin kontenmu laku bro? Kalau perkara yakin harus 100% yakin. Yakin ya. Tahu nggak kalau konten-konten maaf ya desain grafis ya, Iya. kan peminatnya jarang bro. Jarang. Kenapa nggak lebih ke game aja bro?
Kalau di game Hmm. pertama, Hmm? ini untuk yang para gamer ya. Gamer-gamer? Saya tidak mendeskripsikan. Ya. Saya kurang seberapa hobi main game. Oh, sama. Saya Kurang juga. hobi kurang hobi main game. Betul. Tapi kalau untuk sekedar tahu gitu aja. Mm-mm. Karena ilmu itu kan enggak semua kita harus pahami. Kalau bayangin aja kalau kita kuliah Hmm? ada 16 SKS, Hmm? itu yang 16. Iya. Kalau yang dokter spesialis SKS-nya sampai banyak pelajaran semua, yakin satu SKS itu semua paham pelajarannya? Kan Oh, enggak juga sih ya. Oh yang iya. penting kan poin-poinnya, Poin-poinnya. poin-poin tertentunya kita paham. Oh, gitu. Kenapa Anda tertarik membuat kanal YouTube ini? Kenapa enggak? Kan gini, pasarnya sekarang ini kan pasar-pasarnya alay, komedi-komedi nggak lucu dibuat-buat lucu, sebenarnya nggak lucu menganggap lucu, gitu, Bro. Menurut saya mie instan itu 3 menit mas bikinnya, dimakan tahan paling 1 jam. Lain dengan nasi. Dengan beda ya? Beda. Bikinnya agak lama, nasi itu 3 menit nggak cukup. Nggak cukup. Sampai mateng. Nah, Plus sayurnya dimakan tiga- setengah hari kuat perut Kuat kita. ya. Nah, kira-kira seperti itulah Oh. perumpamaannya. Jadi sesuatu yang instan Mm-mm. itu sulit untuk bertahan pada saat itu, pasti sulit. Susah ya. Ya ngebum sesaat aja. Kalau melihat youtuber di lingkungan kita ini aja lah. Saya aja lah, saya. Gimana ini pendapat Anda? Pendapat saya isu yang Dimuat ya. nah, itu ya lumayan seksi. Jadi ada yang mendatangkan banyak retensi penonton, Betul. viewernya makin bertambah. Semoga ada timbal balik Iya. di publik itu ya. Iya dong, ada dong, harus ada. Oh ya bro, gini bro, kalau ngomongin tentang YouTube ya, sebenarnya saya ini tidak tertarik ke dunia YouTube. Dan saya belum tahu apa itu YouTube, yang penting saya ini ngupload. Anda tahu sendiri, kalau saya buat video pasti, kalau yang melihat Anda, saya merasa malu sekali. Kan dewan juri. Bu iya, tapi saya tahu Anda itu seorang desain grafis, ya kan? Nah, kunci utama pembuatan YouTube itu apa, bro? Kalau boleh ngasih tahu teman-teman. Ini di sini saya bukan pakar. Bukan. Bukan. Pendapat pribadi aja. Pribadi. Jadi kalau ada yang nggak terima kan ini pribadi saya. Iya betul lah, pribadi. Ya kalau untuk konten kreator pemula, ya saya juga pemula. Iya. Nah itu yang penting sesuai sama niche kita, jiwa kita. Nah, jadi dibuat istilahnya satu kotak. Jadi ada kotak A, kotak B, kotak C. Iya. Kalau konten kita tentang masak, iya, di kotak A, ya udah, jangan dicampur sama konten lagi jalan-jalan. Oh. Nggak perlu dicampur. Berarti beda ya? Ya beda. Kalau dicampur-campur. Kayak saya ini podcast. Ya khusus podcast. Kemudian saya punya kebun nih. Terus saya ngupload tentang pertanian. Nyambung miss nggak gitu? Nggak ya? Nggak nyambung ya? Sampai harus bikin dua kanal YouTube. Iya. Jadi yang satu khusus membahas pertanian, yang satu khusus podcast. Yang satu khusus podcast. Oke, itu untuk teman-teman. Silahkan mampir ke kanal YouTube Herman Inter. Di situ kalau mau belajar tentang desain grafis adalah. Ya, kalau bahasa kerennya seperti itu. Bahasa kerennya. Daripada kita membaca ya. Sekarang gini, mungkin kalau Google sama YouTube hilang, banyak anak-anak kita ini yang iya. Padahal slogan nenek moyang kita dulu, buku itu gudang ilmu. Kalau membaca itu kuncinya. Nah, sekarang minat baca kita rendah sekali. Jadi rata-rata anak kecil
membuka YouTube, Mm-mm. melihat, Mm-mm. udah. Jadi tidak membaca lagi. Iya. Padahal kalau zaman saya dulu sekolah, kita baca, kita hafalin, kita ingat, dan nggak hilang. Dan nggak hilang. Nggak hilang. Kalau sekarang? Kalau sekarang begitu kita lihat lagi yang lain, Mm-mm. lupa yang tadi. Kalau zaman saya dulu kan enggak, Mas Bro. Jadi Zaman Anda belum ada handphone. belum ada handphone. Jadi kalau sekolah mempelajari misalnya sejarah Raja Ken Arok, Mm-mm. istrinya Ken Dedes, Mm-mm. kayak gitu. Putri Ya. anak pertama Anusapati, Tohjaya. Itu kan kita hafalin. Bro, Presiden kedua Republik Indonesia siapa, bro? Itu nanti kontroversi, Mas, kalau kita sebut. Loh, kenapa? Karena di pencarian di Google enggak ada. Presiden kedua Republik Indonesia? Iya. Sepengetahuan Anda? Nggak berani. Lah, Ya, pengetahuan saya Bapak Soeharto. Bapak Soeharto ya? Sepengetahuan Anda? Iya. Tapi kalau saya berpendapat lain tentang pribadi boleh nggak? Boleh. Kalau saya menyebut nama Syarifuddin Prawira Negara, Iya, boleh. Anda tahu itu? Iya. Siapa dia? Syarifuddin Prawira Negara? Ya, kalau disebut presiden kedua bisa. 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 Iya. Kenapa? Ini banyak loh. Sekarang gini bro, seletingan saya itu aja banyak yang nggak kenal dengan namanya Syarifuddin Prawira Negara. Ya. Apalagi zaman sekarang. Ya mohon maaf, bukan saya mengecas anak-anak sekarang ya. Ya, Karena itu memang tidak ada di literasi-literasi manapun. Iya. Kecuali di Google. sebenarnya gini, kalau soal Google itu Ya, kita nggak boleh percaya 100%. betul. Google itu kan juga diisi para konten. Mm-mm. Nah, konten yang menulis, yang membuat blog di Google itu kan versinya berbeda-beda. Berbeda-beda. Bagaimana orang itu bisa tertarik ya? Jadi secara keilmuan Mm-mm. kan sudut pandang pasti berbeda. Berbeda. Nah, lain halnya dengan seperti misal kitab suci. Jangan masuk ke agama dong. Itu sudah mutlak. Wah, Maksudnya iya. kalau Oh iya ya, mutlak. mutlak. Jadi no debat, No debat, nggak boleh diperdebatkan. Kalau sudah dari kitab suci, Ya, no debat. no debat, nggak boleh diperdebatkan. Itu- Final, Iya, final. final sudah. Seperti undang-undang itu, Mas. Kembali ke Syarifuddin Prawira Negara. Kalau sudah ketuk palu, ya diundangkan. Iya. Tapi Anda pernah nggak membaca sejarah Syarifuddin Prawira Negara itu? Kalau membaca pernah. Pernah. Nah, cuman Udah lama itu? lama sekali. Udah lama sekali ya. Sebenarnya dari dulu sudah ada itu ya. Oh. Nanti kalau saya ceritakan, saya pernah membaca buku politik Soviet, ngeri, Mas. Saya pernah, tapi saya nggak memahami. Jadi bukunya itu tebal halamannya itu urutan angkanya. 567. 567 halaman. Dan saya baca semua. Selesai? Selesai. Khatam? Iya. Ingat? Ya, nggak perlu kita bahas. Itu kan, politik barat. Politik barat ya. Sebenarnya secara pribadi saya loh ini. Iya betul. Kita kadang membenci sesuatu hal dan mengkanalisasi semuanya. Oh gitu. Oh ini sama. Barat Ya. gitu ya. Nggak suka barat. Misalnya kita nggak suka. Berarti Anda kiblatnya ke Arab-Araban. Nggak juga. Nggak juga. Jadi gini kan. Gimana? Anda itu gimana Misalnya sebenarnya? orang membenci kopi. Gitu. Iya betul lah. Dari kopi itu saya pokoknya nggak suka kopi dan saya benci terhadap kopi. Iya Itu kan yang dibenci kopinya. betul. Dari kopi ini masih banyak turunannya, Mas. Ada yang robusta, arabica. Kopi kan ada banyak. Iya, yang dibenci yang mana? Nah, yang dibenci apa seluruh kopi. Mm-mm. Kalau kita kebetulan warga Lampung, Mas. Kopi Lampung juga menuruninya. Oh iya ya. Nah,
Oh Ya, iya. jadi kalau membenci Berarti yang benci kopi sama dengan benci warga Lampung. enggak, itu provokasi. Contoh aja. Oh, kita iya. membenci kopi, kenapa dia harus dibenci? Oh, Jadi iya. oknum saja. Oknum ya. Jadi kita kadang anti Barat, Mm-mm. anti maaf Cina. Oh, anti Cina. Lah HP kita Gini. produk sana. Maaf bro. Ketika Anda menyebutkan Barat tanpa beban, ketika menyebutkan Cina, kenapa pakai kalimat maaf? Anda pro Cina. Enggak. Orang Cina di Indonesia itu kan bisa dianggap minoritas. Betul. Jadi nanti kita menggeneralisir seolah-olah orang Cina itu seperti apa? Orang Cina Hmm. yang lahir di Indonesia, yaitu udah pribumi. WNI ya. Iya WNI. Sekalipun dia Dia dari itu kan Cina. etnis, ras, suku itu kan siapa yang bisa milih? Siapa yang bisa request? Kalau bisa request, Mas, Anda? pilih jadi anaknya Pak Jokowi toh. Kalau kita bisa request kan, etnis pun seperti itu. Iya ya. Dia nggak kenapa harus dibenci etnisnya, Mm-mm. misalnya. Mm-mm. Dia nggak tahu dia lahir sudah seperti itu. Oh iya iya. Jadi kita ini terlahir memang tidak bisa memilih. Dia tidak bisa Kita memilih. mau lahir dari rahim siapa saja gitu ya. Jadi kita ini bukan membicarakan soal takdir ya, atau ngakalin. Nah, Enggak, Mas. nggak ngakalin. Jadi jangan pernah kita, apalagi ini hal-hal yang sederhana ya, Iya, berucap lah gitulah. berucap. Ucap kan doa kadang. Betul. Misalnya petani karet Hah? lagi nyadap karet, Heeh. udah dapat setengah nih, hujan datang. Heeh. Umpatan biasanya kan muncul, waduh hujan. Nah, itu bukan umpatan Pak kalau cuma waktu Mengeluh. hujan. Lain kan? Iya. Nah. Coba sih umpatan yang benar seperti apa? Tutorial umpatan. Enggak, artinya gini. Jadi kita jangan menyalahkan hujannya. Oh iya. Nanti kalau dikasih panas 2 tahun, nangis darah. Nangis juga. darahnya, Nah, jadi iya juga. Ya. disiasati oleh kita sendiri. Misalnya kita lagi nyemur baju sebelum hujan, ya kita Angkat. angkat dulu. Kita mau bepergian sebelum hujan bak mantel. Iya. Jadi kita yang menyiasati, jangan kita yang memaksa gitu. Oh, gitu Ya gitu, seperti gitu, itu. gitu, Jadi gitu. jangan pernah kita mengeluh terhadap keadaan yang sudah pada waktunya saat itu. Seperti misalnya mencegah apa ya, takdir itu harus seperti ini. Sebenarnya kita ada upaya ikhtiar kita menghindari bisa. Hah? Iya. Takdir bisa dihindari? Maksudnya begini. Ini bukan masalah bisa dihindari juga. Misal ini, Misal. sampean masih bujangan ini misalnya. Iya, iya. Sampean bercita-cita dapat istri itu wanita yang baik-baik lah ya. Betul. Bukan wanita yang, maaf tanda kutip, yang apa ya, Yang itulah. yang kerja di Itulah. situlah. Ah. Caranya gimana biar sampean nggak dapat wanita yang seperti itu? Ya caranya sampean nggak usah bergaul ke situ. Oh gitu. Iya, kalau sampean bergaul pengen dapat wanita baik-baik, tapi sampean bergaulnya ke situ, ya nanti dapatnya kan di situ. Loh, katanya jodoh itu di tangan Tuhan, Mas. Kalau tetap itu tetap, Mas. Kalau kita nggak ada usaha mengambil, ya tetap di tangan Tuhan terus. Oh, berarti Nah, itu- maksudnya di tangan Tuhan itu dalam genggaman Tuhan. Iya, ikhtiar kita mengambilnya. Oh gitu. Cara mengambilnya ya harus usaha dong. Berarti sekarang jodoh itu bukan lagi takdir. Maksud saya gini ya. Jadi Gimana loh? kalau jodoh di tangan Tuhan. Betul. Nah, Mm-mm. kita percaya itu. Iya. No debat loh ini. Iya, no debat. Jodoh di tangan Tuhan. Titik. Titik. Tetapi selama jodoh itu tetap di tangan Tuhan dan kita cuma tiduran Di rumah. di rumah, nggak ada, Mas, cerita tiba-tiba pintu kamar kita diketok, ada gadis mau lamar. Saya mau jadi istrimu ya. Siapa Anda kan? Untuk anda semua yang pernah masih mengalami jomblo. yang masih jomblo, jadi dengarkan tausiah dari kakak Herman. Yang sudah
Ya sudah mengalaminya. mengalaminya berpuluh-puluh tahun, udah kepala 4 ya. Ya, Wah, tapi dari face-nya kita ini seumuran loh. masih 15 tahun kurang dikit gitu. Kebetulan dikit lah. Itu kan resep awet mudanya kan satu Mas. Apa? Ini untuk apa nanti kata penutup ini? Closing. Nah, untuk kata penutupnya saya buat sekarang. Oh ya udah di tengah-tengah. Jadi untuk kata penutup saya, tetap tersenyum sama isi dompet Anda 5.000 atau isi dompet Anda 5 juta, senyumnya tetap sama. Itu Mas, awet muda nanti. Berat sekali bro slogan Anda. Iya. Padahal orang kalau dompetnya 5.000 jangan senyum. Jangan senyum bro, tidur aja tidak bisa bro. Tapi kan kalau 5 juta pasti tertawa lebar kan? Ya betul lah, manusiawi bro. Terus kalau Anda tadi bisa memilih anak jadi anaknya Pak Jokowi, pilih yang Gibran apa Kaisang? Kakaknya mereka. Siapa? Ya misalnya kan anak pertama gitu. Oh, Jadi kakaknya mereka. kakaknya gitu. Gibran sama Kaisang. Ya, kan Terus kalau Anda jadi anaknya presiden mau ngapain? nggak ngapa-ngapain. Anaknya presiden. Oh ya, anak presiden nggak ngapa-ngapain. Mau ngapain, Mau coba? ngapain ya? Sudah mentok loh. Soalnya karir anak camat kalah sama anak bupati kan seperti itu. Iya. Nanti anak bupati kalah sama anak gubernur. Kalau ada anak presiden, Siapa yang ngalahin? masa mau jadi anaknya PBB? PBB nggak punya anak. Bro, artis yang Anda paling tidak suka ada nggak bro? Ya suka nggak suka kan relatif ya. Iya nggak apa-apa. Yang Anda nggak suka, siapa? Sebutkan namanya. Ya, kalau masalah suka nggak suka banyak yang nggak suka. Oh banyak nggak suka. Nggak gini Tapi aja. gini, Di itu, YouTube. anu Mas, Ah. suka nggak suka itu kan orang simbiosisnya mutualisme semua. Jadi ada artis buat vlog, diary, kehidupan sehari-harinya ditonton. Lah yang nonton ini kan menghasilkan untuk mereka. Oh gitu ya. Kalau saya pribadi saya nggak mau nonton Mas. Karena itu Kehidupan pribadi ya itu kan hanya di depan kamera. Sekarang Di depan- pernikahan siapa yang nggak ada konflik gitu aja. oh iya sih. Kalau di depan kamera ya manis-manis. Manis semua, tak tahu cerai, tak tahu selingkuh. Untuk pasangan muda yang masih ini untuk pasangan muda karena kita Waduh. masih muda Mas ya. Kita. Masih karang taruna ini Mas ya. Kita, Jadi kita, untuk pasangan muda ya. yang masih fase-fase pacaran lah, panggilan sayang itu ya biasa aja, maksudnya Iya. yang nggak perlu di lovely, Heeh, my honey dan lain-lain. heeh. Ini saya tidak menyinggung orang Siapapun ya, siapapun. betul. Karena gini, ketika mengalami usia pernikahan itu ada masa kita nggak sempat lagi manggil yang nggak Ya. sempat lagi. Oh gitu. Nah, bayangin aja ketika istri usia kehamilan 8 bulan kan mendekati persalinan, Betul. biaya hidup mulai tinggi. Betul. Sementara saat itu biasanya ujian kita sebagai suami lagi seret-seret cari uang, Oh, mau beli beras mahal. pernah mengalami. Nah, seperti itu kan. Jangankan kita mau manggil Hani, sayang, nggak sempat Mas. Gak sempat ya. Nggak sempat. Oh. Biaya persalinan sudah di depan mata ini. Kalau melihat anak-anak sekarang pacaran gimana sih, Bang? Beda nggak kalau sama zaman dulu? Beda. Bedanya? Ya, sekarang untuk orang tua terutama yang harus lebih lagi terhadap anak-anak. Menjaga anak-anaknya. Ya, Kenapa, Bang? Karena gini, tembok yang setebal Cina. enggak Oh. 1 meter aja. Oh, 1 meter. Itu bisa ditembus dengan video call Mas. Iya.
Kalau era kita dulu, Iya. kita kan Pakai- sambang ke rumahnya, Sambang surat. pakai surat, kertasnya kita yang ada lobnya, Iya, ada ditulis. jarumnya dan wangi. Nunggu jawabannya seminggu Nunggu- kemudian. Itu masih dibaca sama kawan kita yang bawa. Suratnya dititip-titipkan, Dibaca dulu. dibaca dulu sama orang lain yang Iya. dititipkan. Nah, sekarang, apalagi saya kadang prihatin Perhatiannya, di medsos itu kadang muncul berita pengumuman anak hilang. Apalagi remaja, perempuan usia 14 tahun apa 15 betul, tahun. betul. Sebenarnya bingung itu Mas, kalau saya yang lihat tuh bingung. Ini hilang, dihilangkan, lari atau dilarikan. Nah, seperti itu. Atau kawin lari. Nah, kalau tempo dulu hilang ya hilang bener, tersesat atau gimana. Kalau sekarang, Kalau sekarang masalah hilangnya satu, karena dia punya Android. iya. Itu. Berarti Android itu berdampak besar ya, Ya, untuk kalangan muda. kalangan muda. Jadi gini Mas, modernisasi itu memang kadang seperti orang balapan, dia nggak bareng. Jadi terkadang kita sudah duluan mana? Internet sudah masuk, SDM kita belum nyampe ke situ. Jangan. Jadi, Iya. Ini maaf tanda kutip ya. Iya. Kalau bicara punya HP, saya udah inilah, nggak perlu disebutkan lah. Jadi ketika orang itu punya uang, mereka bisa membeli apa-apa, dan misalnya dia membuat Facebook, medsos lain lah, dia mengupload semau-mau dia, ini bahkan berita hoak aja di share. Padahal kita kan seharusnya save dulu, dilihat dulu kebenaran beritanya, lalu dibagikan. Nah, orang masyarakat awam kan kadang tidak sadar kalau Undang-Undang ITE pasal 28 itu kan sudah menerangkan soal itu. Jadi sebelum kita nge-share harus dicek kebenarannya. Jangan hoak kita bagi. Iya. Terus terkadang membuat status di medsos yang kalimat kasar Seperti atau menyebut seperti institusi apa? lain gitu. Kalimat kasarnya seperti contohnya? Ya menyebut kata binatang dan lain-lain itu kan kasar itu. Enggak apa-apa, misalkan anjing. Lah kita enggak apa-apa. Iya. Kan hewan. Tetapi ketikan, Kerbau, sapi, ya enggak dengan apa-apa. intonasi ucapan itu kan berbeda. Ya sebenarnya nggak apa-apa loh. Cuman itu. gini loh, salah yang mengartikan. Ya apa salahnya anjing ya? Kita nggak tahu. Kita di Indonesia ini hampir semua masyarakat menggunakan bahwa anjing itu adalah kalimat yang dikotomikan sebagai yang buruk gitu. Buruk gitu ya. Padahal anjing sendiri dia nggak mau ditafsirkan iya. seperti itu. Kan gitu kan? Kembali ke tadi kan ya. Dia nanti kalau boleh ini request saya jadi kucing. Buaya. Kan kasihan. Kasihan. Kita pernah nggak sampai tahu buaya ngerayu? Nggak ada, tapi dikaitkan sama laki-laki yang buaya darat. Iya. Kan apa kaitannya, Pak? Kan gitu. Sebenarnya nggak ada. Nggak ada, kasihan buayanya loh. Ya nggak? Iya. Terus ular berbisa. Ya? Dibunuh. Iya. Berarti kalau ada orang ular seperti itu kayak ular berbisa kita bunuh. Ya, sebenarnya padahal ya memang itu bingung Mas. Ular berbisa itu membahayakan manusia. Tetapi kalau ekosistemnya kita musnahkan, pasti akan ada efek domino yang ditimbulkan. Iya betul. Tikus akan merajalela karena rantai makanannya putus. Kalau buaya kita musnahkan, ya bahaya juga. Lah? Ya buaya kalau buaya dimakan siapa? Hah? Buaya dimakan siapa? Kuda Nil doyan Mas sama buaya. Doyan ya. Oh, berarti buaya darat nggak perlu kita musnahkan? Nggak perlu toh.
Kalau nggak ada buaya darat, nggak ada seni di dunia ini. Betul. Kadang dibilang mata keranjang lah, nggak ada kaitannya mata sama keranjang. Iya, apa konotasinya itu kadang-kadang. Ya, ada. Wanita selalu benar. Mau diangkat dulu? Enggak. Walah, gitu ya. Kembali ke Herman Inter. Terus motivasi Anda apa membuat kanal YouTube yang semacam ini? Motivasi saya ini apa ya? Gara-gara PPKM itu mungkin. Oh, COVID ya. Ya, Oh, kenapa bisa? Gara-gara COVID. kesibukan kita jadi terkurangi. Nganggur. Ya nganggur, ibarat karyawan itu udah di PHK tanpa pesangon. Tanpa pesan. Nah, saya tidak menyalahkan siapa-siapa. Iya, iya. Keadaannya seperti itu. Memang seperti itu. Dan itu sudah kita lalui. Ya, secara ekonomi pasti sangat berdampak. Iya. Dari yang usaha mikro, makro, atau pengusaha besar pun pasti ada dampaknya. Betul. Omset turun. Iya. Itu kalau omset turun masih bisa kita siasati. Tapi kalau omset zero itu gimana nih hasilnya? Nggak bisa. Omsetnya zero. Nol. Nah, oh, lalu timbullah ide ini. Nah, dalam keadaan rebahan, kan orang rebahan itu harus menghasilkan ide-ide yang kreatif. Oh, gitu ya. Oke. Jadi, oh siapa tahu, kan gitu. Ada peruntungan di YouTube. Nah, mungkin. Emang YouTube apa memang duitnya besar sih, Bro? Kok sekarang gini banyak orang yang tertarik terjun ke dunia YouTuber? Perkembangan zaman, Mas. Perkembangan zamannya? Perkembangan zaman sesuatu yang konvensional biasanya mereka akan termarginalkan dengan sendirinya. Oh. Jadi pengusaha dulu ada pengusaha wartel. Iya. Wartel ini menjamur di Indonesia. Seiring berjalannya waktu muncul Android, wartelnya nggak laku. Radio dulu, Bro. Yang enggak ini contohnya. Contohnya. Wartel dulu, wartel itu. Jadi dulu sukses pengusaha-pengusaha wartel. Nah, ketika muncul Android, wartel semua gulung tikar. Betul ya. Nah, jadi ketika kita dari wartel kita harus mengikuti juga ke Android. Jadi kalau kata guru saya ini, Mas, karena ini konvensional, pandangan masa lalu lah. Jadi di Indonesia ini kan mengenal dua iklim, panas dan hujan. Betul. Nah, kalau kata guru saya dulu, jadi minimal kita itu punya pekerjaan dua. Satu jadi ojek payung, dua jadi penjual es. Jadi ketika musim panas kita jualan es, masa rentang waktunya 6 bulan misalnya, kita jualan es. Masuklah musim penghujan, kita jadi ojek payung. Ini ngomongin di kota besar. Jadi dalam 1 tahun kita nggak kehilangan pekerjaan. Karena kalau kita mau jadi ojek payung di musim kemarau, nah itu kan lucu, Mas. Lucu. Kita mau jualan es di musim hujan, lucu juga. Makanya minimal kita punya 2 pekerjaan. Minimal 2 pekerjaan. Dan kebetulan pekerjaan saya ada banyak, Mas. Pekerjaan loh. Iya. Minimal ada. Kalau minimal 2, saya lebih dari 2 pekerjaannya. Iya. Jadi kita nggak ngomongin penghasilan ini, Mas. Betul. Tapi ngomongin pekerjaan. Pekerjaannya apa? Yang banyak tadi. Maksudnya gimana? Katanya pekerjaannya banyak. Oh, iya. Ada yang ini pekerjaan pribadi, ada yang kita bekerja untuk institusi tertentu, ada pekerjaan yang freelance. Ya pokoknya pekerjaan lah. Sibuk nggak sibuk, pokoknya sibuk aja. Sibuk. Anda di institusi sebagai? Institusi apa dulu, Mas? Kita nggak berani menyebutkan institusi. Loh, banyak ya? Iya. Saya terdaftar di mana aja?
3 tempat lah. Wow. Terdaftar aja mas. Eh. Oke, Oke, semuanya tepuk tangan, tangan di atas, balikan badan, merapat ke tembok. Wah, apa yang dari ketiga institusi itu yang sampai hari ini menarik bagi jenengan itu apa? ya setidaknya saya bisa di kandang kambing, bisa di kandang ayam, bisa di kandang bebek. Itu mas. Kenapa? Ya 3 kandang ibaratnya. Kalau di kandang kambing itu seperti ini. Kalau di kandang ayam seperti ini. Semuanya nyaman. Semuanya ya Kita kan jadi tahu dari situ. Jadi kalau kita di sini seperti ini, kalau di sini seperti ini. Oke bro, ngomong-ngomong persiapan tahun 2024 Serentak. Ya, cuma serentak itu aja. Serentak aja ya. Oke. 2024 Serentak. Ini kita mau pilihan presiden bro. Enggak cuma itu aja mas. Apa aja? Iya, semua pilihan di 2024 tuh serentak. Ya artinya serentak di tahun yang sama. Di tahun yang kalau sama. Kalau bulannya berbeda-beda. Anda pasti tahu dong. Anda ada di institusi itu. Oh ini berkaitan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Anda pasti tahu dong. Iya, sedikit banyak tahu. Tahu dong. Kira-kira hostnya apa mau maju nanti di 2024? Bisa, harus maju dari sekarang. YouTube kita ini harus lebih maju. Usaha kita ini harus lebih maju. Itu secara yang pribadi. Karir kita harus lebih maju. Di karir ini kan ada karir politik ada. Ada karir politik, ada karir pribadi. Saya 2024 mau berkarir di apa misalnya caleg apa. Kita lihat peruntungan aja bro, hidup ini mengalir lah apa adanya. Kalau YouTube kita ini nanti bisa besar ya kita YouTube, kalau YouTube sudah besar ya, kalau YouTube ini nggak jadi ya semuanya kita kalir aja. Ya, nggak apa mas. Ngeri bro mau jawab itu bro. Ngeri itu bro. Cek payung juga. Ngeri tuh. Wah. Gini aja. Kita pas presiden aja yang aman. Kalau deket-deket kita ke semuanya kenal. Presiden nanti kalau konten ini dibaca oleh Watimpres atau dilihat nyampe juga ya. Ke telinga presiden nyampe juga. Harusnya Pak Presiden itu ngapain sekarang? Memajukan bangsa itu aja. Memang selama ini nggak maju? Tetap memajukan. Iya, berarti selama ini nggak maju dong? Ya maju, semakin berkembang. Kan kita negara berkembang. Untuk menjadi negara maju kan. Berarti selama ini nggak berkembang dong? Ya tetap berkembang. Kurang perkembangannya. Gini, seperti retensi di YouTube sampean ini. Iya. Ditonton oleh 4 orang, jadi 5 orang, 6 orang. Kemarin viral loh bro. Iya, itu saya juga melihat ini. Bintang tamunya Mbak itu. Iya. Ya, saya lihat juga. Ya, tapi curhatannya sedih juga saya lihatnya. Ya. Anda pasti jawabannya saya tahu, no comment. Karena urusan pribadi orang ini, jadi saya nggak ada hak masuk ke itu. Iya. Terus kalau 2024 itu presiden sosok yang sampai idam-idamkan seperti apa bro? Kalau Pak Jokowi kayaknya nggak bisa maju lagi. Nggak bisa dong. Sebenarnya ini suara hati. Suara hati kita masyarakat. Suara hati pribadi kalau bisa threshold 20% itu dihapus mas. Ya, jadi 0 aja. Jadi biar bisa ada independen yang non partai. Enggak, independen yang maju bisa gitu. Jadi iya independen kan non partai. Ya, iya, artinya kayak ada apa dengan partai? Enggak, antara saya sampean bisa nyalon presiden kalau ada independen. Kalau enggak ada threshold 20%. Oh gitu. Iya. Jadi kalau misalkan nanti calon presidennya 10, ya tetap diciutkan mas. Apakah pecah bro? Ya gini, kalau bisa seperti itu pasti masing-masing pulau mendaftarkan calon. Ya boleh.
Lah, berarti wah kan semakin besar dampaknya no bro. Iya, tetapi kan gini, Mas. Ini contoh aja karena saya orang sepak bola nih. Iya ya, Piala Dunia. betul. Nah, itu kan 32 tim. Mm-mm. Kok disebut Piala Dunia 32 tim? Negara ini kan ada 200 lebih. Kan mereka mewakili mereka yang juara di masing-masing wilayah. Nah, ya itu. Mas. Kompetisinya dimulai dari pengguguran salah satu gitu negara. Nah, muncullah Mm-mm. 32 tim itu yang teratas baru diadakan perhelatannya. Oh, Nah, seperti calon presiden mau 10, mau 50 ya nggak apa-apa. Tapi Oh, kan nanti gitu. ujungnya paling 3, dua. 2. Udah. Oh gitu ya. Iya. Dari mulai verifikasi awal sampai akhir itu kan nanti tetap memunculkan calon dengan jumlah yang sedikit. Seperti itu. Kalau nggak ada batasan, Mas, Berarti Anda saya mendirikan partai. oh Tapi kan karena syarat partai itu harus Terus, punya kantor, dimulai anggota. iya, mulai tingkat harta. kecamatan, desa. Iya, setiap desa itu Harus harus ada. ada anggotanya. Nah. Kalau cuma fiktif ya nggak bisa dong. Berarti ngomong-ngomong partai, Anda anggota partai politik? Tidak, Tidak ya? ya, tidak mengikuti. Berarti nggak- bukan anggota partai politik. Bukan anggota partai politik, tapi tidak masalah dengan keberadaan partai politik. Ya, partai politik itu yang mengatur roda negara juga. Lalu kenapa presiden threshold tadi 20% suruh dihapuskan? Karena ada dominan di sini, dominasi. Dari partai-partai tertentu. Iya, gitu. misalnya partai ini nggak nyebutin ya. Enggak, kita nggak nyebutkan. Partai A Mm-mm. itu 27% Persen. suara. Satu partai. Satu partai. Ha. Partai B 19. Heeh. Nah, mereka berkoalisi 2 partai ini. Mereka Oh. cukup dong nyalon presiden sendiri. Oh iya. Nah, sekarang bayangkan yang partainya hanya 7%, Mm-mm. 6%. Mm-mm. Mereka harus koalisi sampai memenuhi 20%. Oh gitu. Nah, jadi ada satu partai misalnya di atas 20%, dia cukup sendirian nyalon dari partai mereka. Oh gitu ya. Nah, sekarang bayangkan yang misalnya ada tokoh populer, Betul. Contohnya? nggak ada contohnya nih Mas, misalnya ada tokoh populer, iya. tetapi dia bernaungnya di partai yang Besar. kecil. Oh kecil. Yang 7%. 7% tadi. Nah, ya. dia mau nyalon presiden nggak bisa, Mas. Oh. Dia harus koalisi dulu untuk memenuhi 20%-nya. Nah, Oh, kalau gitu. ada jalur independen, Mm-mm. threshold-nya tidak ditentukan, Mm-mm. dia kan bisa nyalon sendiri. Tanpa harus Tanpa yang harus- 7%. Tanpa harus 20%. Iya, yang tanpa harus yang 20% memenuhi Iya. itu. Kan Oh. calon presiden itu kan orang memilih Ah, itu kan berdasarkan kriteria masing-masing. kriteria Ada masing-masing. satu tokoh, Betul. penokohannya, Iya. kedua partainya, ketiga aware-nya, nah macam-macam lah. Jadi orang memilih itu pasti punya alasan, kecuali cinta, Mas. Cinta tanpa alasan gitu kan. Jadi kalau kenapa kamu mencintai dia? Ya pokoknya cinta aja. Oh. Terus kemudian Anda ada rencana niat ke 2024 enggak? Kalau diberi umur panjang, Mas, tetap kita ada niat ke 2024 karena sekarang masih 2022, kita harus jalani. Enggak 2023, gitu pola 2024. berpikirmu, Bro. Caranya berpikir enggak seperti itu. Anda jangan pura-pura tidak tahu. Nah, iya, kan kita Enggak gini-gini. Berniat mencalonkan enggak? mencalonkan apa, Mas? Sebagai legislatif, Nggak ada. kepala desa. Nggak ada. Enggak ada ya. Cukup dengan seperti ini. Iya, Herman Inter. Inter. Saya lebih suka dikenal secara pribadi saya, Mm-mm. tanpa embel-embel yang lain. Oh gitu ya. Artinya orang mengenal saya berarti karena pribadi saya. Karena Herman Misalnya Herman ya. Inter ini anaknya Bapak Adi Susanto gitu kan. Ya. Oh, anaknya ini itu kan. Oh. Itu kan
Terus contohnya yang lain lagi yang ada embel-embelnya seperti apa? Ya, Misalkan Herman Inter ini, anaknya Pak siapa gitu kan. ya siapa? Nanti kan di anunya dari situ. Bro, Inter itu apa Anda fan-nya Inter ini gimana? Dari mana kalimat Inter itu? Inter itu kan artinya di dalam. Kalau di luar ekster. Ya kan Inter di dalam, internal, kalau eksternal di luar. Berarti kan gitu. Oh, internal. Kalau pendukung Inter Milan, Interisti, kalau AC Milan, Milanisti. Oh, gitu ya. Karena saya pemain sepak bola, ya memang ya mau nggak mau saya kan fanatiknya Inter Milan. Oh, Dari situ, maka saya membuat nama usaha Inter. percetakan Inter. Karena menurut nenek saya ini, Iya. menurut nenek saya, kalau membuat nama usaha itu yang sifatnya abadi, abadi dalam tanda kutip ini. Betul. Usahakan jangan memakai nama anak. Oh iya, saya paling sepakat itu. Jadi usahakan jangan memakai nama lah, terutama. Nama istri, nama kita. Ini pribadi saya ini. Pribadi. Tapi banyak loh bro, yang di luar sana pakai nama anak. Ya itu hak masing-masing ya. Ini saya pribadi. Ini misalnya saat itu saya punya usaha, saya kasih nama anak saya. Betul. Kebetulan anak saya meninggal. Wah. Nah, kalau secara feng shui orang Cina kan hokinya ikut. Oh iya ya. Orangnya meninggal nih. Nama tokonya Ayong misalnya. Ayongnya meninggal, hokinya ikut Ayong meninggal itu. Nah, mati dong. Nah, nanti kan kita harus mengganti nama usaha lagi. Kenapa kiblatnya ke Cina, bro? Contoh aja, karena pengusaha-pengusaha Cina itu banyak yang sukses toh. Kenapa harus ke Cina? Contohnya kan banyak. Iya. Contoh kan banyak. Kenapa harus milih Cina? Ada apa dengan Cina? Orang kadang ya tanda kutip loh. Iya. Anti Cina dan lain-lain. Iya. Saya kurang sepakat. Android mereka yang mereka pakai aja produk Cina. Ini? Nah, ini made in China. Nah, ini nih bro, ini made in China. Jangan menjustis seseorang. Iya. Apalagi misalnya. Berarti Anda pro Cina? Pro dan enggak pro toh. Ini gimana? Cina itu kan luas mas. Oh iya. Nah, jadi di Cina itu kan ya RRC. Kalau kita bicara misalnya kebetulan saya penganut Islam. Oh iya. Terus kita membenci Cina. Ya nggak boleh juga, di sana ada saudara kita mas. Meskipun minoritas. Oh yang kerja di sana. Ya enggak, penduduk asli Cina kan ada juga yang Islam. Ini gimana bro? Penduduk asli Cina. Di Cina itu bukannya hanya kan komunis bro. Kan nggak menganut dulu mas. Iya. Komunis itu kan sistemnya. Nah, jadi gini, ini mungkin stigma ya. Iya stigma yang ditanam oleh kakek moyang saya mungkin ya. Iya. Kepada anaknya. Karena komunis itu kejam. Iya betul. Itu kan komunis itu sistem toh mas. Perekonomian misalnya. Iya. Sistemnya monopoli. Iya. Wah, misalnya sistemnya komunis. Betul. Nah, itu kan sistemnya. Coba kita pahami dulu. Komunis itu apakah mereka tidak beragama? Beragama. Beragama ya? Iya. Korea Utara? Beragama. Apa bro? Sekarang di daerah seputaran situ mas. Contoh misalnya di Jepang itu ada agama Shinto. Nah, apakah Shinto itu bukan agama? Nah, karena Shinto itu menyembah matahari bukan? Ya kurang lebih seperti itu. Iya. Karena kita di Indonesia tidak mengenal agama itu, kita beranggapan, mereka enggak beragama. Jangan. Di Korea Utara itu katanya kalau ada kitab suci apapun nggak boleh bro. Jangan percaya hoax dulu mas. Lah ini katanya kan sekarang sistem itu kan monarki dan lain-lain itu kan sistem aja. Nah, apakah kita tidak diberikan hak untuk memeluk kepercayaan? Sementara manusia itu kan
makhluk sosial dan dia makhluk yang butuh apa ya? Apa? Ketuhanan juga. Ketuhanan. Jadi nggak ada anggapan bahwa di negara-negara itu tidak beragama. Oh. Tetapi Iya. terkadang di negara-negara yang liberal itu memperbolehkan masyarakatnya ateis. Oh Nah, gitu. sementara di Indonesia ini kan kita tidak boleh ateis, Mas. Iya. Harus punya agama. Nah ini kalau misalnya di Korea Utara, nggak mungkin nonton kita di sana, nggak ada internet. Iya, Iya, Korea Utara. Google nggak boleh masuk. Nggak boleh masuk Nah, di sana. itu kan sistem monopoli, Mas. Nah, untuk membuat sistem monopoli seperti itu, mereka butuh kekuatan. Kalau mereka nggak kuat, nggak bisa. Jadi, misalnya ini kata kawan saya, yang berada di sono lah, di luar negeri. Jadi ketika mereka bertemu dengan orang baru, perkenalan mereka sebatas nama. Iya. Jadi tidak alamat. Tidak, artinya di sana menanyakan agama itu riskan. Jadi lebih ke nama. Cukup tahu nama kan. Bahkan mereka untuk bertanya umur itu saja sudah kita dianggap tabu. Apalagi agama. Gitu. Karena di sana kita menghormati agama-agama orang lain. Berarti lebih bagusan Korea Utara dong dengan Indonesia. Secara ekonomi pasti, Mas. Secara ekonomi. Iya. Berarti Anda pendukung Korea Utara? Kita kan nggak dalam lagi versus, jadi nggak ada dukung mendukung. Berarti Anda cinta Korea Utara? Saya cinta Indonesia, saya kelahiran Indonesia asli, Mas. Oke, berarti sama setuju dengan Korea Utara? Soal apa? Soal apapun itu. Ada setujunya, ada tidaknya. Tidaknya di mana? Ya, tidaknya kemungkinan ini ya. Pemerintahnya juga kan terlalu otoriter. Bahkan potongan untuk rambut saja diatur. Kalau tidak sesuai dengan aturan, maka dipidana. Kan itu otoriternya dari seorang pemimpinnya yang di sana. Lalu di sana terah keturunan pemimpin tetap menjadi pemimpin. Jadi nggak bisa berganti seperti di Indonesia. Sistemnya beda, sana komunis. Ya, sistemnya beda. Kalau komunis itu bagi saya perekonomiannya komunis juga bagus untuk perekonomian. Apa lebih baik Indonesia jadikan komunis? Nggak bisa. Karena Anda sepakat dengan itu tadi? Enggak. Untuk Indonesia, negara yang seluas ini dengan wilayah geografis yang terpisah-pisah, itu sulit dibentuk sistem yang mengikat. Ya kita nggak usah jauh-jauh, Singapura. Betul. Itu luasnya hanya sekitar 33 berapa? 30. Pokoknya 33. Kecil lah ya. Ya, kecil. Kenapa di sana masyarakatnya lebih disiplin? Karena masyarakatnya lebih sedikit dari Indonesia, tatanan aturannya lebih mudah. Jadi ibarat kata sampai menjadi kepala desa, lebih enak sampai jadi RT itu yang penduduknya hanya 25 kakak. Gitu. Kalau kita jadi kepala desa, penduduk kita ada 1000 kakak, kan gitu. Iya. Nah, kita ngaturnya pasti enak yang 25 sama yang 1000. Belum tentu. Ya itu secara teori aja. Secara teorinya seperti itu. Iya. Kalau secara praktek, ya belum tentu, pasti belum tentu. Nah, diikuti dengan SDM. Nah, ketika SDM kita maju, betul, perekonomian pasti mengikuti. Pasti. Berarti sekarang Indonesia ini, saya setuju dengan pemerintah kita mewajibkan belajar 12 tahun. Sekarang berapa tahun? 12. Enggak 9 tahun ya? 12. 9 tahun lah. Bagus lagi 15, Mas. Ya. Enggak, sekarang ini wajib belajar 9 tahun apa 12 tahun? Ya terserah mau berapa, tapi jadi gini, sebelum kita terjun, kita pahami medan. Kalau kita terjun kita nggak paham medan, sangkut di pohon. Karena kita harus landingnya di lapangan, ini di perkebunan, kan gitu.
Jadi perkembangan zaman Heeh. dengan tidak diikuti SDM kita yang mumpuni, Heeh. ya pasti. SDM kita mumpuni nggak sih, Bro? Untuk di lingkungan kita belum. Belum ya? Belum. Kenapa? Ya karena kita masih dalam tahap berkembang. Berkembang. Iya. Berarti kemarin-kemarin belum berkembang. Enggak, artinya kategorinya bukan misalnya desa. Desa kita ini masih desa berkembang, belum masuk ke desa maju. Nah, tolak ukurnya desa berkembang seperti apa? Misal di desa itu yang kuliah di atas di bawah 100 orang. Kan wajib belajar 9 tahun, Bro. Enggak yang kuliah. Ya kan kuliah nggak wajib. Tetapi dengan sadar pendidikan itu kan meningkatkan SDM. Nah, untuk desa maju misalnya yang kuliah sudah di atas angka 100 orang. Oh, gitu. Otomatis banyak sarjana-sarjana yang di desa maju itu dibandingin dengan desa yang berkembang. Iya. Makanya belajar itu penting. Kan sarjana juga butuh biaya, Bro. Iya, Lalu kalau nggak ada biayanya, prestasi mas jalurnya. prestasi yang mana? Ya enggak, kita harus punya otak yang pinter gitu. Lah, otak pintar kan sudah pemberian dari Sang Kuasa, Bro. Oh iya, lupa ya. Bisa diasah mas. Gimana caranya? Ya kalau kata nenek moyang saya dulu itu kan membaca buku adalah gudang Ilmu. Membaca adalah kuncinya. Lah kalau kita malas baca, gimana kita mau buka gudang itu? Sementara ilmu-ilmu yang kita dapat memang belum tentu kita dapat dari bangku sekolahan, terkadang dari kehidupan sehari-hari. Betul. Atau setelah kita nggak sekolah malah kita dapat ilmu. Betul. Karena kalau menurut kepercayaan saya, Mas, berarti sekolah sebagian nggak penting lah ya? penting untuk secara formal. Berarti tidak penting untuk tidak formal. Ya sekarang ada homeschooling, Mas. Emang diakui Diakui. di Indonesia? Iya, Misalkan anak saya homeschooling, ya boleh. boleh? Boleh. Ijazahnya? Ya homeschooling nanti kan kita ada extension setaranya dengan apa? Sekarang orang-orang yang tempo dulu nggak sempat sekolah sekarang Iya. kejar paket C, ya. Itu kan penyetaraan toh. Oh, berarti anak saya ketika homeschooling berarti paket. Ya enggak, homeschooling kalau kayak sekolah kita kan reguler, sekolah berangkat tiap hari. Kalau extension kan nggak seperti itu kan, kita ambil misalnya di akhir pekan gitu. Kalau lebih milih itu pilih sekolahnya formal atau non formal sih, Bro? Formal aja, Mas. Formal. Kenapa kok nggak milih yang non formal? Kalau non formal nanti pas dia nggak sekolah main game. Oh gitu. Iya, mainan HP nanti. Pondok pesantren non formal. Oh, ini maksudnya Gimana? oh Berarti penting formal. ya, Non formal tidak usah. pondok pesantren Iya. sekarang kan banyak, Mas, pondok pesantren yang modern. Tapi kan masih banyak juga yang nggak modern. Ya sampai carikan yang modern kan, di pondok modern itu kan ada yang diajarin komputer. Iya. Misalnya perbengkelan gitu. Jadi ketika dia lulus, dia sudah punya kompetensi di bidangnya masing-masing. Oh, berarti di pondok itu. Jadi pondok jangan distigma bahwa di pondok itu ngaji aja. Oh. Nggak kenyang, Mas. Ngaji aja itu juga nggak kenyang. Berarti di pondok itu tidak hanya ngaji. Iya, kalau pondok modern yang Tapi kalau ngaji boleh? Gimana? Kalau ngaji boleh? Ya harus ngaji di pondok. Loh, berarti nggak ngaji terus? Iya. Maksudnya harus ngaji, tapi enggak 24 jam ngaji. Oh, gitu. Kan, tapi boleh kalau 24 jam ngaji? Nggak boleh, Mas. Nggak boleh? Iya, nggak tidur? Karena hubungan vertikal dan horizontal harus seimbang. Harus seimbang. Jadi belum minanas. Itu kan hubungan kita terhadap sesama manusia. Betul. Belum Allah dengan Sang Pencipta kita. Jadi vertikal dan horizontal. Artinya kalau kita cuma ngaji, kita cuma usahanya ke sana terus, Mas. Ya nggak apa-apa dong. Kita nggak kenal tetangga. Ya nggak apa-apa dong. Nah,
rumah kita kebakaran, tetangga nggak mau datang. Takdir. Waduh, kalau bicara takdir seperti itu ya ngapain kita kerja, Mas, tidur aja. Takdirnya kaya, pas tidur bangun kejatuhan uang. Waduh. Ya nggak apa-apa dong. Berarti harus sekolah yang formal saja. Artinya formal. Berarti gini aja lah, YouTube ini kita kasih judul jangan sekolah non formal. Itu aja lah. Iya. Di situ Herman Inter. Nggak bisa. Sampai diprotes. Gimana? Diprotes sama orang yang homeschooling. Kan diprotes pasti. Diprotes? Iya. Oh. Karena kita mendiskreditasikan sesuatu hal. Itu kan menurut sudut pandang kita belum tentu sama dengan sudut pandang orang lain. Ini kita sudah nyampe negara, sudah Korea Utara, sudah sampai Cina, sampai Barat. Terus inti dari kesimpulan pembicaraan ini apa? Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Oh, Cina lagi. Anda pro Cina, bro? Enggak, ya itu tadi ngomongin sampai ke Cina segala macam. Anda pro Cina? Kenapa orang harus sampai menuntut ilmu ke negeri Cina? Nah, padahal yang lebih hebat bukan Cina loh. Mesir misalkan. Versinya. Amerika misalkan. Sam. Ya Australia misalkan. Menurut yang saya baca. Jadi ada dari Jazirah Arab itu masih keturunan Nabi ya. Dia juga kan di Cina. Dia menyebarkan agama di Cina dan bahkan wafat di sana. Makanya di Cina juga banyak masjid-masjid yang bagus dan muslimnya juga banyak. Nah, karena makanya saya terkadang tidak misal nih Mas, saya Jumatan, terus saya nggak pakai kopiah, ya saya nggak mempermasalahkan, tapi kawan saya mempermasalahkan, kamu kok nggak pakai peci? Sepemahaman saya, peci itu kan budaya. Di Indonesia. Ya, kalau kita runut sejarahnya kan peci itu asal mulanya dari negeri Cina. Oh gitu. Iya, jadi ada salah satu ras atau suku tertentu dia memakai peci di Cina sana. Songkok kan. Songkok. Nah, begitu masuk di Indonesia menjadi budaya nasional. Oh. Nah, jadi bukan masalah berkaitan dengan berarti agama. Peci itu bukan budaya Indonesia. Ya, Indonesia kan negara baru toh, Mas. Duluan Cina. Kenapa ada perdagangan sutra? Tapi Indonesia sudah ada. Indonesia itu kan Nusantara, dulu masih zaman kerajaan-kerajaan, belum ada masih Indonesia. Iya, tapi kan itu Indonesia ya, sekarang. Kita. Nah, dulu mereka bukan Cina juga. Iya, dulu kan orang itu kan dari sana dulu, Mas. Iya. Dari barat terus ke timur. Nah, artinya berarti yang ada orang dari barat dulu terus ke timur. Kita di timur kan. Berarti kita terakhir. Enggak juga. Berarti berarti manusia pertama kali diturunkan bukan di Indonesia? Kalau itu harus dikaji, Mas. Sejarahnya tolak ukurnya dari mana? Katanya kita baru. Ya kita baru. Kalau kita lebih lama, kita yang berdagang ke sana. Kita sudah jadi negara maju. Nah, sekarang ulang tahun Prancis sama ulang tahun Indonesia banyak mana gitu kira-kira? Ulang tahun Indonesia dengan Singapura banyak Indonesia? Iya. Kenapa lebih maju Singapura? Kan duluan kita. Ya itu tadi monopoli dagang. Jadi artinya gini. Gimana? Di Singapura itu lebih maju dari Indonesia. Betul. Daerahnya sempit. SDM-nya maju. Nah, sekarang mereka pasti punya hak untuk mengintervensi. Contoh secara ekonomi.
pesawat terbang Hmm. tujuannya mau ke Hong Kong, Iya. kenapa dia harus Ke Singapura. transit ke Singapura? Kenapa? Mau ke Arab Saudi, Nah, kenapa dia harus transit di Singapura? iya. Nah, karena perekonomian di Asia Tenggara ini, kalau istilah pasarnya, Nah. Singapura ini kan menguasai. Oh. Jadi mereka membuat Hmm. seperti aturan, Hmm. kalau lewat lalu lintas ini, Hmm. Anda harus mampir ke sini dulu. Oh gitu. Ya, secara sederhana, ketika pesawat kita transit di situ, penumpangnya turun, Hmm. makan, Minum minum, beli kan di situ. di Singapura. Nah, bukankah devisa negara masuk di situ? Oh. Kenapa Indonesia nggak buat seperti itu? Susah, Mas. Susahnya? Ya kita belum ke level itu. Oh gitu. Nanti Kan duluan kita tadi. ini bukan masalah duluan. Nah katanya negara Ya, yang oke. lebih dulu Oke, itu lebih maju. Kita lebih dulu. Ha-ha. Tapi SDM kita lebih cepat mereka. Berarti SDM kita ini nggak mumpuni. Karena Awas loh, ini kalau Iya. sampai Pak Erick Thohir dengar ini. iya enggak? Ya Hah. ini logika, logika yang mendasar. Hah? Masyarakat kita majemuk, banyak. Iya. Nah, untuk membuat mereka seragam itu kan susah. Oh. Nah, sekarang wilayah geografis saja sudah mempengaruhi. Iya. Ibarat kata kita beli semen di Jakarta satu sak 50.000, tetapi di Papua bisa 300.000. Iya. Ya, kan? Lo kan udah penyetaraan harga, Bro. Tetapi secara prakteknya wilayah geografisnya kan berbeda. Di Papua, semen itu diangkut pakai helikopter kan susah. Oh. Biaya aftur berapa? Saya nggak tahu aftur itu apa. Pokoknya beli afturnya. Kalau kita beli dari toko bangunan ke rumah, naik motor, habis 1.000 kali. Kalau di sana, Kalau di Papua pakai pesawat, pakai helikopter itu, afturnya berapa harganya? Oh gitu ya. Nah itu kan kalau dibandingkan dengan Singapura berbeda. Di Singapura saja. Apa di Singapura ada pabrik semen? Enggak, artinya gini, di Singapura saja. Enggak perlu di Singapura ada pabrik semen enggak? Ya perkara ada atau tidak itu kan mereka memang sudah untuk di kawasan Asia Tenggara mereka maju. Iya. Artinya gini Mas, di tempat kita, contoh kecilnya aja pengamen. Iya. Nah itu kan belum ada ketertibannya. Kalau di Singapura, Anda minta pengamen ditertibkan? enggak. Kalau di Singapura itu misalnya pengamen berjumlah 100 orang, mereka punya sejenis ID card-nya, terdaftar secara resmi. Pengamen profesional. Kalau sampean di sana ngamen, iya, ya ditangkap. Kalau bukan mereka yang punya sertifikat. Karena sampean tidak terdaftar di sana sebagai pengamen. Oh. Jadi seperti Anda melakukan pungli atau penipuan terhadap masyarakat bahwa Anda itu bukan pengamen profesional yang terdaftar. Gitu. Nah, di kita kan nggak ada untuk hal yang sederhana seperti pengamen kita nggak ada. Berarti lebih baik pengamen dibuatkan ID card. Ya nggak gitu. Misalnya kita membuang sampah aja. Iya. Kita naik mobil di tol itu, lempar aja dari jendela. Dari jendela. Coba Anda ke Singapura. Iya. Ini saya nggak pernah ke Singapura. Iya. Cuman kawan saya yang di sana iya. bicara seperti cerita itu. Iya, ceritanya seperti itu. Jadi kalau orang berangkat ke kantor di Singapura, ini kawan saya yang cerita. Dia kerja di salah satu produk seperti gelas yang terkenal itulah. Iya. Nah, jadi dia dari rumahnya, kosnya, ke kantornya itu berjalan sekitar 15 menit. Iya betul. Nah, sambil berjalan, mereka sambil membuka gadget yang sebelah kanan membawa kopi. Sambil baca apa planning kerjaannya, dia sambil minum kopi. Nah, ketika mereka makan biskuit yang di plastik itu, makan biskuitnya, plastiknya itu
dikantongin dulu ke jas yang sudah rapi itu, Oh. sambil nunggu ketemu tempat sampah. Ketika ketemu tempat sampah, plastiknya barulah dibuang di situ. Bahkan kulit pisang pun ya seperti itu dikantong. Oh. Sekarang bayangkan kalau sampai ke Monas jalan, ini mau buat ngerokok ini, waduh tengok-tengok buang aja. Nah dari situ mengajarkan kita bahwa hidup disiplin itu artinya membuat kita menjadi lebih maju. Oke. Menjadi lebih maju, terutama peradaban, peradaban manusia. Nah, karena kita sekarang itu akan menjadi sejarah bagi anak cucu kita nanti. Apa yang telah sampai buat sekarang, nanti kan akan menjadi sejarah. Ya kalau nggak hilang, tetap menjadi sejarah. Saya udah nggak tahu sejarah kakek saya karena tidak tertulis. Nah sekarang sama buat podcast ini nggak bakal hilang. Belum tentu. Kalau sudah nggak ada HP, kenapa kok berpikirnya nggak ada HP? Ya belum tentu. Karena ke depan. Contohnya gini. Digitalisasi lebih modern lagi. Sekarang masih gini, mohon maaf ya. Nggak menutup kemungkinan HP ini akan hilang. Dulu sekali radio, kita direkam, tayang, channelnya sekian. Sekarang ada nggak yang nyari? Ada. Siapa? Kolektor barang antik itu banyak. Iya, terkecuali. Iya. Lah kemudian setelah itu meningkatlah menjadi HP, ceng-cengpo, luar biasa. Nah, sekarang pindah ke YouTube, televisi bentar lagi akan hilang televisi. Misalkan ini, mohon maaf, televisi ya. Misalkan kita nggak menutup kemungkinan, dan HP ini akan tergerus juga kita nggak tahu. Nah, kita kan bicara secara digitalnya, Mas. Makanya ada yang bilang jejak digital itu kejam. Iya. Karena pas kita ngomongin orang masih kesimpan aja. Screenshot. Kita buka di 5 tahun yang akan datang masih ada. Nah, itu makanya kita kan harus berhati-hati bicara di ranah publik. Oke. Itu tadi mungkin ya, Mas. Thank you. Jangan lupa ini di subscribe. Kita sudah ngomongin panjang lebar. Mungkin ini untuk kita menarik, tapi untuk anak-anak 20 tahun ke bawah nggak menarik mungkin ya. Bisa jadi ya. Karena kita podcastan ke depan gini aja, Mas. Kita mau membahas apa? Saya ada sebuah ide, Mas. Oh, itu nanti dibicarakan di belakang layar. Di belakang layar. Ya, terima kasih sudah mampir. Jangan lupa ada quote ya, kalimat. Ada nanti ya. Sekali lagi jangan lupa mampir ke Herman Inter, kanal YouTube-nya, ada Facebook-nya, dan podcast ini kita podcast. Kita project. Dan jangan lupa ya untuk mendukung channel ini. Untuk mendukung channel ini jangan lupa subscribe. Untuk mendukung channel ini biar tetap berkembang. Nah, itu jangan lupa. Yang belum subscribe. Ingat, subscribe gratis. Nah, yang like, komen juga boleh. Dislike boleh. Dibagikan juga boleh. Share. Nah, share boleh. Nanti kalau komen tetap akan dibalas oleh operator. Insya Allah. Nah, itu. Jangan lupa. Untuk penutupan, ada kalimat silakan untuk motivasi. Untuk penutupan. Ini kalimat penutup ya. Untuk di anak-anak muda terutama. Bermain di medsos lah, misalnya Facebook, kita perlu lah cari kawan sampai 5.000 gitu. Nah, untuk kalimat penutup saya, sesungguhnya kita hidup itu hanya butuh 50 orang kawan, 15 sahabat, dan 5 orang kawan dekat. 3, 2, 1, wow.